Assalamualaikum, halo semuanya, salam kenal. Kami dari kelompok 3 kelas AA2 semester 3 Kampus Universitas Mitra Bangsa ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Wawancara Kandidat Tenaga Kerja. Video ini kami buat untuk memenuhi nilai tugas manajemen sumber daya manusia. Selamat menonton video kami. Pengertian wawancara kerja. Wawancara kerja adalah proses di mana seorang calon karyawan bertemu dengan perwakilan perusahaan, biasanya HRD atau manajer, untuk membahas kualifikasi, pengalaman, dan keterampilan yang relevan dengan posisi yang dilamar. Tujuan wawancara kerja adalah untuk menentukan apakah calon tersebut cocok untuk peran yang ditawarkan, baik dari segi kemampuan, teknis, maupun kesesuaian budaya dengan perusahaan. Proses ini juga memberi kesempatan kepada calon karyawan untuk mempelajari lebih lanjut tentang perusahaan dan posisi yang tersedia. Tujuan wawancara kerja. Yang pertama, mengetahui apakah kandidat cocok untuk posisi yang dilamar. Kedua, mengumpulkan informasi tentang kandidat melalui serangkaian pertanyaan yang terstruktur. Ketiga, menentukan seberapa cocok kandidat tersebut dengan perusahaan dan peran yang ditawarkan. Keempat, memperoleh data yang berguna untuk mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Kelima, memberikan keterangan atau penjelasan kepada orang yang diwawancara. Enam, memberikan arahan atau menggiring subjek agar mau melakukan apa yang diinginkan pewawancara dengan tujuan kondisi yang lebih baik. Ketujuh, memberikan support atau dukungan dan konseling atau menumbuhkan pengertian dan pemahaman yang dalam kepada subjek. 8. Mendemonstrasikan teknik atau hal-hal penting kepada subjek atau orang yang diwawancara. Jenis-jenis wawancara kerja. Yang pertama ada wawancara panel. Jenis wawancara ini akan dihadiri beberapa pewawancara yang akan menanyakan pelamar mengenai keahlian hingga aspirasi masa depan. Keputusan dalam wawancara ini bersifat kolektif. Pewawancara juga akan mengamati secara seksama mengenai keahlian dan bahasa tubuh si pelamar. Yang kedua, ada wawancara terstruktur. Pewawancara akan mengajukan pertanyaan yang serupa ke semua kandidat. Pertanyaannya bisa berupa pertanyaan terbuka ataupun tertutup. Dalam jenis wawancara ini, pewawancara akan membandingkan kandidat berdasarkan jawaban mereka terhadap pertanyaan yang diajukan. Lalu ada wawancara tidak terstruktur. Pada wawancara ini, pewawancara akan mengubah pertanyaan berdasarkan respon kandidat terhadap pertanyaan sebelumnya. Tidak ada format yang baku dan bisa jadi ada berbagai macam pertanyaan yang tidak dapat diprediksi pelamar. Lalu ada wawancara kasus. Tujuan wawancara ini untuk menilai seberapa baik pelamar kerja dalam menyelesaikan suatu kasus atau masalah. Pewawancara akan memberikan sebuah situasi dan masalah tertentu. Lalu pewawancara akan meminta solusi untuk masalah tersebut ke pelamar. Dan yang terakhir ada wawancara di luar kantor. Ini adalah wawancara informal karena kandidat dan pewawancara bertemu di tempat lain selain kantor, seperti mengajak makan siang di restoran. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menilai kepribadian pelamar di luar tempat kerja. Hal yang harus dihindari dalam wawancara kerja. Yang pertama, yaitu hindari menyalahkan manajer, kolega maupun perusahaan tempat bekerja sebelumnya. Karena apa? Di situ kita terlihat apakah kita setia atau tidak pada suatu perusahaan. Apabila kita ngejelek-jelekin tempat bekerja kita sebelumnya, kita akan terlihat sebagai pengkhianat dan itu akan sangat-sangat buruk di mata para HR. Yang kedua, jangan datang tanpa mengetahui latar belakang perusahaan. Jadi sebisa mungkin saat kita melamar pekerjaan dan saat di interview itu kita harus udah tahu dulu perusahaan apa dan bergerak di bidang apa perusahaan ini. Jadi kita perlu datang dengan minimal modal pengetahuan tentang perusahaan tersebut supaya terlihat minat kita tuh betul-betul kita niat untuk melamar pekerjaan di situ. Yang ketiga, jangan gelisah. Nah, kita nggak boleh gelisah a i u e o terbata-bata karena para HR akan melihat kita itu kurang percaya diri dan itu akan menjadi nilai yang buruk di mata para HR. Yang keempat, berhenti mengecek waktu.
atau ya kita lihat waktu di jam atau di handphone, karena ya saat interview terjadi kita harus fokus dengan apa yang ada di depan mata kita. Gak boleh kita sok sibuk. Ya kalau mau sok sibuk bukan tempatnya kan saat di interview. Selanjutnya ada metode STAR. Metode STAR adalah teknik wawancara yang memberi Anda format langsung yang dapat digunakan untuk menceritakan sebuah kisah dengan memaparkan situation, text, action, and result. Saya akan memberikan contoh penggunaan metode STAR dari pertanyaan tentang ceritakan suatu waktu ketika Anda gagal dalam suatu tugas dan bagaimana Anda mengatasinya. Dari pertanyaan tadi, kita dapat menjawab dengan menggunakan metode STAR. Di bagian situation atau situasi, saya akan menjawab, saat saya bekerja sebagai asisten manajer di toko retail, saya ditugaskan untuk mengatur inventaris baru. Saya salah hitung jumlah barang dan akhirnya kehabisan stok beberapa item populer. Di bagian task atau tugas saya adalah memastikan bahwa semua barang baru ditata dengan benar dan tersedia untuk pelanggan. Dan di bagian action atau aksi, saya segera menghubungi pemasok untuk memesan lebih banyak barang dan meminta bantuan rekan kerja untuk mengatur inventaris yang ada. Saya juga membuat daftar periksa baru untuk memastikan bahwa kesalahan serupa tidak akan terjadi lagi. Dan yang terakhir, untuk bagian result atau hasil, saya akan menjawab, berkat tindakan cepat saya, kami berhasil mendapatkan stok barang yang dibutuhkan dalam waktu singkat dan menghindari kehilangan penjualan. Saya juga belajar dari kesalahan saya dan meningkatkan proses inventaris kami. Dengan menggunakan metode STAR, Anda dapat memberikan jawaban yang terstruktur dan mudah dipahami oleh pewawancara. Ini menunjukkan bahwa Anda dapat berpikir kritis, memecahkan masalah, dan belajar dari pengalaman Anda. Mempersiapkan diri untuk menggunakan metode STAR menjelang wawancara. Yang pertama, tinjau deskripsi pekerjaan. Lowongan kerja yang Anda lamar berisi berbagai informasi berguna yang akan memberitahu Anda apa yang dicari oleh pemberi kerja pada seorang kandidat. Pikirkan tentang kualitas dan keterampilan apa yang paling penting untuk posisi tersebut dan pilih cerita yang menekankannya. Misalnya, jika Anda sedang diwawancarai untuk posisi yang berhadapan langsung dengan klien, Anda sebaiknya memiliki cerita tentang saat Anda memberikan layanan pelanggan yang hebat. Yang kedua, pilih beberapa contoh cerita yang kuat dan serbaguna. Metode wawancara STAR tidak akan membantu Anda jika Anda menggunakannya untuk menyusun jawaban menggunakan anekdot yang sama sekali tidak relevan. Tidak ada cara bagi Anda untuk mengetahui terlebih dahulu apa yang akan ditanyakan pewawancara kepada Anda, tetapi Anda dapat menyiapkan beberapa cerita tentang berbagai jenis pengalaman yang dapat Anda sesuaikan dan adaptasi untuk berbagai pertanyaan. Misalnya, pewawancara cenderung mengajukan pertanyaan yang cerita tentang mengatasi tantangan atau bekerja dengan tim yang akan berguna. Yang ketiga, tuliskan detail-detail penting. Tidak apa-apa untuk memulai wawancara dengan beberapa catatan atau lembar contekan. Untuk setiap cerita Anda, tuliskan beberapa poin penting dan jangan lupa menuliskan angka-angka tertentu juga. Yang keempat, latihlah cara bercerita Anda. Meskipun metode STAR merupakan teknik yang hebat, Anda tetap harus memastikan penyampaian Anda sesuai dengan standar, baik dalam wawancara tiruan atau sekedar melatih jawaban Anda di depan cermin. Bicarakan respons Anda sehingga terasa alami dan nyaman saat Anda benar-benar diwawancarai. Yang kelima, jangan terburu-buru. Jika Anda kesulitan memberikan contoh yang sesuai selama wawancara, tidak apa-apa jika Anda meluangkan waktu beberapa detik. Saya selalu terkesan ketika seorang kandidat meminta waktu sejenak untuk berpikir agar mereka dapat memberikan jawaban yang baik. Metode wawancara STAR mungkin tampak sedikit membingungkan pada awalnya, namun dengan sedikit persiapan atau strategi, Anda akan segera melihat pertanyaan dan jawaban wawancara perilaku sebagai sesuatu yang tidak terlalu membebani dan lebih sebagai kesempatan untuk menunjukkan kualifikasi Anda yang mengagumkan. Contoh pertanyaan yang diberikan saat wawancara. Yang pertama, pertanyaan tentang diri sendiri. Contohnya ada ceritakan tentang diri Anda, apa kelebihan dan kelemahan Anda. Yang kedua, pengalaman kerja. Apa pengalaman kerja Anda yang relevan? Ceritakan tentang pencapaian terbesar Anda. Yang ketiga, motivasi dan tujuan.
Contohnya, mengapa Anda tertarik pada posisi ini? Apa tujuan karir Anda dalam 5 tahun ke depan? Yang keempat, ada keterampilan dan kemampuan. Apa keterampilan yang Anda miliki yang mendukung posisi ini? Terus ada bagaimana Anda menangani stres atau tekanan. Yang kelima, ada situasi hipotetik. Contohnya ada bagaimana Anda akan menangani konflik di tempat kerja. Apa yang Anda lakukan jika proyek tidak berjalan sesuai rencana. Yang keenam, ada pertanyaan tentang perusahaan. Contohnya, apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kami, sama mengapa Anda ingin bekerja di sini. Terima kasih telah menonton video kami. Kami berharap para penonton bisa mengerti materi yang telah kami sampaikan. Kami memohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.